adalah armada laut Kola Empire. Ini menggunakan sistem navigasi yang menggunakan turtle, ya, bukan kura-kura ninja ya. Ini menggunakan kura-kura, pemirsa ya. Maksudnya gimana ini sistem navigasi menggunakan kura-kura? Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia kejayaan armada laut Chola Empire. Seperti kita ketahui ya, tapi sebelum dimulai, seperti biasa pemirsa dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel Kingdom Theory ini. Terima kasih pemirsa. Jadi seperti kita ketahui bahwa Kola Empire adalah atau kerajaan Kola dengan rajanya Rajendra Kola dari India ya. Ini telah berhasil mengadakan penyerangan ke Sriwijaya Empire, bahkan menjadi bibit-bibit atau penyebab utama runtuhnya Sriwijaya Empire. Tentunya mereka dalam merencanakan penyerangan secara besar-besaran ke Sriwijaya Empire ini tentunya dari bagian dunia di India sana, tiba di Kepulauan Nusantara ini tentunya membutuhkan satu armada laut yang sangat kuat. Sebenarnya apa rahasia dari kejayaan armada laut Kola Empire ini, pemirsa, sehingga dia bisa mengalahkan armada Sriwijaya Empire dan juga kerajaan-kerajaan lainnya di Asia Barat dan Asia Selatan serta Asia Tenggara, termasuk Sriwijaya Empire. Yang pertama adalah armada laut Kola Empire. Ini menggunakan sistem navigasi yang menggunakan turtle, ya, bukan kura-kura ninja ya. Ini menggunakan kura-kura, pemirsa ya. Maksudnya gimana ini sistem navigasi menggunakan kura-kura? Ternyata pemirsa, kura-kura itu dia bisa mengarungi samudra yang sangat jauh ya. Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik ini dia bisa mengarungi ya samudra yang sangat jauh tanpa harus capek-capek berenang, pemirsa. Luar biasa kan? Jadi ternyata kura-kura atau turtle ini kura-kura, dia hanya mengikuti arus laut saja. Jadi dia tinggal diem aja, pemirsa. Dia itu bisa mengarungi samudra dengan bermodalkan diem, karena dia tidak berenang. Kalau berenang mustahil dia bisa mengarungi lautan luas, apalagi samudra ya. Tidak akan kuat fisiknya. Tapi ini hanya modal diam ya, gerak-gerak sedikit dia mengikuti dibawa oleh arus laut. Jadi dia hanya diam aja, dia dibawa oleh arus laut gitu. Nah, armada Kola Empire ini, armada laut atau angkatan laut Kola Empire ini telah mempelajari hal ini ya pada saat itu, dan dia mengikuti path atau jalur yang juga diikuti oleh kura-kura, sehingga mereka bisa mengarungi lautan armada Kola Empire ini, atau bisa mengarungi bahkan samudra ya, dengan tanpa satu effort yang keras ya, dengan harus mendayung dan lain sebagainya. Dia tinggal mengikuti arus laut, akan sampai di Kepulauan Nusantara, sehingga energi mereka hemat dan tidak ada yang terbuang percuma. Ini adalah rahasia kejayaan armada laut Kola Empire yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi pembuatan kapal. Mereka ya, Kola Empire ini menggunakan bahan-bahan tradisional anti karat. Seperti kita ketahui kan, di laut itu pemirsa ya, air garam ya sangat rentan terhadap karat. Bayangkan kalau menggunakan besi dan lain sebagainya. Ini kapal tidak jadi tahan lama, bahkan di tengah
perjalanan bisa hancur, bisa bocor, patah dan lain sebagainya karena termakan oleh karat dari air laut yang sangat korosif, pemirsa. Makanya kita kalau punya mobil baru dari pantai itu disarankan untuk dicuci steam supaya tidak bolong bawahnya, karena air laut ini luar biasa keras, pemirsa, bersifat korosif. Cepat karatan kalau motor atau mobil kita bersentuhan dengan udara laut ataupun air laut. Apalagi kapal yang tiap hari memang selalu berinteraksi dengan air laut. Nah, mereka menggunakan bahan-bahan seperti kayu neem, mahua, Alexandria laurel, dan Java plum. Kemudian mereka menggunakan paku bukan yang terbuat dari besi, tapi terbuat dari kayu juga pakunya. Sehingga paku-paku yang menghubungkan kayu-kayu untuk pembuatan kapal ini mereka buat dari kayu juga, sehingga terhindar dari korosi atau dari karat. Itulah makanya kapal mereka sangat tangguh ya, dan bisa tahan lama dari kapal-kapal dari Kola Empire. Kemudian mereka punya waterproof teknik yang tinggi di zamannya. Jadi kapal-kapal dari Kola Empire ini tidak bisa dimasuki air atau waterproof. Padahal dulu belum ada aquaproof ya pemirsa, belum ada pelingkut atau aquaproof. Nah, mereka sudah bisa membuat semacam bahan-bahan seperti yang kalau zaman sekarang ya seperti ini, bukan iklan menurut saya, seperti aquaproof gitu lah ya. Jadi si kapal ini memang tidak waterproof, tidak bisa masuk air ke situ, sangat bagus gitu. Kedap air kalau bahasa Indonesianya ya, kedap air. Jadi mereka membuat dari sabut kelapa, kapas, minyak kelapa dicampur kemudian ditempatkan di bagian bawah kapal. Nah, tekniknya bagaimana, mencampurnya bagaimana, itulah keahlian dari mereka sendiri. Sehingga kapal bersifat waterproof dan air tidak bisa masuk. Teknik ini bahkan dipuji oleh penjelajah Marco Polo. Ya, Marco Polo menjelajahi India dan melihat cara Kola Empire di sana membuat kapal dengan teknologi waterproof seperti itu. Marco Polo sangat memuji kerajaan Kola Mandala ya, Kola Empire ini sangat memuji. Kemudian yang selanjutnya adalah armada-armada kapal perang Kola Empire atau angkatan laut Kola Empire ini ternyata bukan kaleng-kaleng, bukan armada sembarangan. Mereka membagi angkatan lautnya dengan bagian-bagian yang seperti angkatan laut modern yang saat ini. Jadi mereka mengklasifikasikan kapal-kapal mereka sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing, fungsi-fungsi yang khusus ya, dan membuat beberapa jenis kapal untuk beberapa untuk tujuan dan fungsi-fungsi tertentu ya. Tidak semua kapal dibuat sama persis, tapi ada kapal yang besar, ada kapal yang agak besar, ada kapal yang sangat kecil sesuai dengan misinya. Contohnya ini Kola Empire membuat kapal The Kenny ini ya. Kapal ini adalah sebuah kapal kecil yang digunakan untuk memancing kapal-kapal musuh untuk keluar dari formasinya. Jadi misalnya kapal musuh ini berada dalam formasi yang rapat, kalau diserang kan pasti dia akan sangat kuat ya. Makanya ini kapal-kapal Kenny ini adalah memancing supaya beberapa kapal-kapal musuh keluar gitu loh, untuk mengganggu dan terpancing dan keluar untuk berpisah dari formasi induknya sehingga gampang dihancurkan. Kemudian kapal yang selanjutnya dari Kola Empire ini adalah kapal The Talam. Kapal ini khusus digunakan untuk surveillance dan pertahanan pantai. Ini untuk survei, untuk patroli The Talam, dan juga untuk pertahanan pantai-pantai mereka. Nah, makanya mereka menciptakan kapal khusus lagi untuk tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah kapal dari Kola Empire ini adalah The Mandalam. Ini kapal ini digunakan untuk kapal perang ini digunakan untuk deep sea operation ya, The Mandalam. Kemudian dari Kola Empire juga dia membuat kapal lagi yang
berukuran sangat besar. Nah, ini mungkin kalau zaman sekarang kapal induk ya, yang di sananya bisa terisi pesawat tempur maupun sangat besar sekali bisa take off landing di sana, yaitu The Ganam. The Ganam ini adalah kapal utama ya. Mungkin juga Panglima Angkatan Laut Kola Empire-nya ada di The Ganam ini beserta para staf-stafnya. The Ganam ini adalah kapal utama yang mempunyai ukuran yang sangat besar untuk pusat komando dan pengendalian dan juga markas dari Angkatan Laut Kola Empire yang berada di tengah lautan, The Ganam. Kemudian di samping The Ganam, mereka juga punya jenis kapal The Ani. The Ani ini kapal kecil yang ukurannya sangat kecil untuk operasi-operasi kecil. Ini ada kelebihannya, mereka lebih irit sumber daya ya. Manusianya juga sedikit di kapal itu, juga gerakan dari kapal ini lebih lincah dan lebih cepat, digunakan untuk operasi-operasi khusus dari Angkatan Laut atau Armada Laut Kola, Kerajaan Kola Empire. Kemudian selanjutnya rahasia kejayaan Armada Laut Kola Empire adalah Armada Kola telah melatih dan membiasakan kuda perang dan gajah perang mereka untuk perjalanan laut jarak jauh. Jadi ternyata di kapal-kapal di Kola Empire itu, mereka di samping membawa pasukan ya, pasukan angkatan daratnya Kola Empire, juga mereka membawa perlengkapan-perlengkapan dari pasukan tersebut, termasuk kuda perang dan gajah perang di bawah serta di laut, sehingga pada saat mendarat di darat, kekuatan mereka udah sangat prima sekali, dilengkapi dengan kuda perang dan gajah perang. Nah, ini tentunya untuk membawa kuda dan gajah ke dalam kapal, apalagi menempuh perjalanan yang sangat jauh dan lama, ini tentunya memerlukan satu keahlian khusus yang luar biasa, karena manusia saja kalau di tengah laut kelamaan sudah mulai galau ya, apalagi binatang seperti kuda ataupun gajah. Makanya ini mereka mengadakan pelatihan-pelatihan untuk membiasakan kuda perang dan gajah perang mereka untuk melakukan perjalanan laut yang sangat jauh. Kemudian yang selanjutnya adalah kapal perang Kola Empire telah memiliki teknologi penyimpanan air minum dalam jumlah besar di kapal, sehingga ini bisa untuk mencukupi pasukannya dan kru kapalnya dalam jangka waktu yang lama, karena mereka telah memiliki teknologi penyimpanan air minum atau air tawar dalam jumlah besar di kapal-kapal mereka. Di samping itu, mereka juga telah memiliki teknologi untuk pengawetan makanan-makanan, seperti misalnya kalau daging itu dibuat rendang, sehingga daging yang ada ini bisa tahan berbulan-bulan, tidak hanya sehari dua hari saja, sehingga kru kapal maupun pasukan yang ada di dalamnya bisa makan daging terus setiap hari tanpa harus merapat di daratan, karena persediaan daging yang dia bawa dari home base mereka maupun dari sepanjang pelabuhan-pelabuhan tertentu di sepanjang perjalanan ini bisa tahan sampai berbulan-bulan untuk mereka konsumsi, sehingga tetap memiliki fisik yang prima dan juga tetap bisa makan enak di dalam kapal selama perjalanan menuju lokasi peperangan untuk penaklukan di kepulauan-kepulauan Nusantara dan lain sebagainya. Demikianlah pemirsa, bahasan kita kali ini tentang rahasia kejayaan Armada Laut Kola Empire yang berhasil mengalahkan Sriwijaya Empire. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih pemirsa.